Halo semuanya, kalian tahu nggak sih? Jadi, menurut data Kementerian Keuangan, per Agustus 2025 itu terdapat penumpukan uang kas pemerintahan daerah hingga 233 triliun rupiah. Nah, fenomena ini disebut dengan idle cash. Namun, di sisi lain, banyak juga desa yang justru mengalami kekosongan kas atau gagal bayar nih. Nah, dua kondisi tersebut, yaitu uang menumpuk dan juga uang kosong, ini tuh mimpi buruk bagi pelayanan desa. Lalu, gimana sih solusi di tingkat desanya? Maka, saya Muhammad Yusuf Maulana dan rekan saya Amar atau Kak Idris dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan hasil analisis kami berjudul Analisis Pengelolaan dan Pemerintahan Saldo Kas pada Pemerintahan Desa Kali Tengah, Kecamatan Wedi, Kabupaten Klaten. Nah, studi ini penting karena pada Desa Kali Tengah sebagai ibu kota kecamatan, ini tuh punya risiko yang tinggi jikalau pengelolaan kasnya tuh hanya mengandalkan insting nih tanpa sistem yang baku. Maka dari itu, kita lanjut aja ke pembahasannya. Untuk membedah masalah ini, kami menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang mana kami tidak hanya mencari data di internet, tetapi kami juga terjun langsung ke lapangan. Kami melakukan wawancara mendalam dengan kepala desa dan juga KUR Keuangan Desa Kali Tengah. Kami juga membedah dokumen digitalnya melalui website resmi dari desa yang mana nama websitenya itu DILAN atau Desa Inovasi Lancar Industri serta Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Nah, tujuannya itu untuk memahami gimana sih uangnya masuk, disimpan, dan juga bagaimana uang itu keluar. Oke, masuk ke temuan pertama. Gimana sih Desa Kali Tengah ini mengelola uang yang banyak banget? Yang pertama, itu dari sisi penerimaannya. Desa Kali Tengah sudah meninggalkan cara konvensional, yang mana penerimaan dana transfernya, seperti dana desa, itu tuh sudah mencapai 1 miliar lebih. Ini tuh dilakukan dengan cara non-tunai atau cashless. Dari dananya itu langsung masuk dari rekening kas daerah ke rekening kas desa. Nah, ini tuh menutup celah kebocoran sejak awal. Nah, yang kedua itu dari sisi penerimaannya. Jadi, mereka itu menerapkan pemisahan tugas yang ketat. Yang mana kepala desa selaku pemberi otorisasi, lalu tim pelaksana kegiatan atau TPK sebagai pengeksekusi belanjanya, dan bendahara itu guna mengeluarkan uang jikalau memang verifikasinya lengkap. Jadi di Desa Kali Tengah ini menerapkan 3 komponen pemisahan tugas yang sesuai dengan tugasnya masing-masing. Hebatnya semua ini tuh tercatat dalam Siskerdes atau sistem keuangan desa. Jadinya tidak ada lagi nih pencatatan manual sehingga rawan manipulasi. Selanjutnya, gimana sih cara mereka menjaga keamanan fisik uangnya? Kami menemukan fakta menarik. Jadi, di Desa Kali Tengah, ini tuh menerapkan aturan cash holding limit. Jadi, bendahara itu dilarang memegang uang tunai di berangkas lebih dari 10 juta rupiah. Nah, jadi kalau uang tunainya itu lebih dari 10 juta rupiah, itu tuh wajib segera disetor ke bank di mana mereka itu menyimpan uang. Kenapa hal ini dilakukan? Jadi, hal ini dilakukan selain untuk keamanan fisik dari terjadinya fraud atau pencurian uang, uang tersebut disimpan di bank akan menghasilkan bunga nih yang akan menjadi pendapatan asli desa. Nah, mereka juga menerapkan disiplin anggaran, jadi no budget, no spending. Jadi, pengeluarannya hanya boleh dilakukan jikalau memang sudah ada mata anggarannya nih yang tersedia di APBD desa. Nah, ini tuh kunci agar mereka menghindari gagal bayar. Tantangan dan hambatan. Namun, sistem yang baik bukan berarti tanpa kendala. Kami menemukan hambatan struktural, yang dimana masalah terbesarnya adalah fleksibilitas. Meskipun dana desa besar, sekitar 90% anggarannya adalah air market funds, atau dana yang sudah ditentukan penggunaannya oleh pusat, seperti untuk BLT atau pangan. Desa hanya punya ruang gerak sangat kecil untuk kebutuhan mendesak lainnya. Masalah kedua adalah ketidakpastian waktu. Keterlambatan pencairan dari pusat seringkali mengganggu jadwal kegiatan desa. Ditambah lagi pendapatan asli desa (PAD) sangat fluktuatif karena bergantung pada musim panen. Sebagai penutup, pengelolaan kas desa di Kali Tengah sudah sangat prudent dan modern, sesuai dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018. Namun, agar lebih optimal, kami menyarankan 3 hal.
Yang pertama, forecasting arus kas, yang dimana bendahara perlu membuat proyeksi bulanan untuk antisipasi keterlambatan transfer. Yang kedua, diversifikasi PAD. Jangan hanya andalkan sewa tanah, tapi optimalkan BUMDes agar desa lebih mandiri. Yang ketiga, upgrade SDM, pelatihan Siskeudes, dan pajak yang berkelanjutan. Sekian presentasi dari kami. Pengelolaan kas yang baik adalah fondasi desa yang maju. Terima kasih.